Selamat pagi para mahasiswa. Pagi, Bu. Baik, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini saya akan melanjutkan sedikit tentang praktikum program proteksi radiasi. Sebenarnya ini finalisasi ya, tinggal terakhir. Nanti setelah ini kalian membuat laporan lengkapnya ya, membuat program proteksi radiasi secara lengkapnya yang sudah ada tanda tangan dan lain-lain ya. Pura-pura sudah disahkan, dilengkapi terus nanti saya nilai ya. Baik, saya share screen ya, izin share screen ya. Ini kemarin kan sudah sampai deskripsi perlengkapan proteksi radiasi ya. Iya, Bu. Ya. Nah, sekarang tinggal bab 4 dan bab 5 ini sebenarnya sudah tidak banyak lagi ya. Nanti kalian kalau di semester 8 kalau masih ada kuliah praktikum perundang-undangan, mungkin nanti apa sih yang namanya program proteksi dan keselamatan radiasi ini dilengkapi ya, dievaluasi juga kayak punya kalian tuh dievaluasi, kemudian ditambahkan dengan dokumen semacam ini ya. Kalau dulu namanya verifikasi ya, verifikasi keselamatan. Kalau sekarang katanya berubah, tapi saya nggak tahu dokumen yang sesuai itu apa ya. Nanti kita sesuaikan dengan jadi yang namanya ini yang namanya materi-materi proteksi radiasi proteksi dan keselamatan radiasi itu sangat apa sih sangat dinamis, jadi tergantung Bapeten jadi memperbaharui perundangannya, tergantung juga IAEA memberi masukan ya, jadi kadang-kadang kita harus ngikutin terus ya. Jadi yang kemarin tuh yang saya tangkap tuh ada terkait dengan laporan verifikasi ini diganti dengan apa gitu ya, diganti dengan dokumen apa. Baik, kita lanjutkan ya dengan bab 4 ya. Bab 4 sudah tahu semua kan ya? Kemarin sudah bukan bab 4 sudah tahu semua. Bab 4 yang masuk terkait dengan penetapan pembatas dosis sudah tahu kan ya? Kemarin kan sudah saya bahas ya. Pembatas dosis itu apa pembatas dosis? Yang boleh uh, yang boleh dijangkau, Bu, dari NBD yang udah ditentukan dari perusahaannya, Bu, dan dari Bapeten. Ya udah sekarang baca dulu ininya. Baca apa sih? Coba baca definisinya biar kalian secara bertahap. Memang ya ini tuh enggak langsung. Jadi kalau waktu saya pertama kali belajar tentang pembatas dosis juga tidak langsung mengerti gitu ya, tidak langsung paham. Coba sekarang berusaha mempelajarinya dari definisi dulu, coba definisinya dibuka oleh kalian masing-masing. Berarti definisinya atau ketentuan umumnya ada di mana ya? Perka, Bu. nomor 4 Ya, nomor 4 tahun 2013, ya, Bu. bagian depan ya, coba dicari. Siapapun boleh membacakan ketentuan umum atau definisinya. Sudah ketemu? Siapapun yang sudah ketemu silakan bacakan. Izin, Bu. Ya, silakan. El Sinta ya, panggilannya Sinta? Cinta, Bu. Sinta, oke silakan. Berdasarkan Perka nomor 4 tahun 2013, pembatas dosis adalah batas atas dosis pekerja radiasi dan anggota masyarakat yang tidak boleh melampaui nilai batas dosis yang digunakan pada optimisasi proteksi dan keselamatan radiasi untuk setiap pemanfaatan tenaga nuklir. Oke, keyword-nya yang pertama apa? Coba dari definisi itu kalian berusaha mencari keyword. Keyword itu artinya kata kunci kelihatannya penting gitu. Coba yang pertama apa? Tidak boleh melampaui NBD, Bu. Ya, betul, tidak boleh melampaui NBD. Jadi nanti jadi dasar buat kita adalah
kalau mau membantu PI menentukan pembatas dosis berarti dibuat tidak boleh melampaui pembatas dosis. Misalnya kemarin gitu ya, kemarin tuh saya menceritakan bahwa ada beberapa alternatif. Jadi pekerja radiasinya tuh ada misalnya 1, 2, 3 gitulah ya. Kemarin kan saya buat 4. Misalnya yang satu itu 17 ya, 17 milisievert. Ya, terus 17 milisievert per tahun ya. Kemudian yang lainnya ya, yang B misalnya 16 milisievert per tahun. Kemudian yang C misalnya 19 milisievert per tahun. Ya, kalau kita analisis dari sini tidak boleh melampaui NBD. Ini semua tiga-tiganya sudah tidak melampaui ya, tidak melampaui NBD. Terus diikuti lagi, dipilih lagi yang mana? Jadi kalau tiga-tiganya ini istilahnya tidak melampaui NBD ya enggak? Terus dari definisinya apa yang pertama tadi? Batas. Batas apa? Nilai batas NBD, Bu. Ada satu lagi kata-katanya. Batas apa? Batas atas. Batas atas. Jadi di antara yang sini, yang batas atasnya yang mana? 19, Bu. 19. Berarti nanti kita cenderung pilih 19 ya. Nah, tapi misalnya ada suatu kasus gitu ya. Boleh di perusahaan yang sama, boleh di perusahaan lain. Misalnya ada 21 milisievert per tahun, ada yang pekerja yang seperti itu dapat. Terus yang lain misalnya 16 milisievert per tahun. Terus misalnya yang C-nya itu misalnya 18 milisievert per tahun. Ini batas atasnya yang mana ini? Dari sini yang batas atasnya yang mana nih kalau dilihat dari angkanya dulu? 21. 21. Tapi 21 ini memenuhi syarat yang keyword lainnya enggak? Tidak, Bu. Tidak ya. Jadi ini berarti kalau seperti ini kita tidak menerapkan pembatas dosis, tapi ya sudah terapkan apa? Terapkan nilai NBD ya kalau seperti ini. Gitu ya. Cukup jelas? Nah, kemudian ada keyword satu lagi. Coba diulang lagi yang bacanya. Tadi pembatas dosis tidak melebihi pembatas atas, tidak melebihi NBD, apalagi? Ada keyword apa? Diulang lagi dulu bacanya. Ada kata-kata optimisasi tidak? Iya, Bu. Ya, itu adalah keyword yang pentingnya. Jadi pembatas dosis itu sebagai implementasi pelaksanaan ya, sebagai implementasi penerapan optimisasi ya, gitu ya. Seperti itu, cukup jelas? Ya, jadi nanti di dokumen kalian boleh diumpamakan ini punya pekerja radiasi 5, kalian boleh mencontohkan dapat dosis radiasinya ya, dosis ekivalen, dosis efektifnya boleh dalam per tahun, boleh dalam triwulan. Kalau dalam triwulan kalian harus mensimulasi dibuat dalam setahun ya, gitu ya. Jadi dalam triwulan tuh dapat berapa kali ya. Jadi kan kalau triwulan tuh berapa? 3 bulan sekali ya? Ya enggak? Iya, Bu. Nah, 3 bulan sekali kalian buat 3 bulan sekali. Jadi kalau setahun itu 20 milisievert per 3 bulan kalian buat batasnya. Per 3 bulan kira-kira nggak boleh lebih dari berapa. Ya, gitu ya. Nah, terus kemudian disimulasi menjadi 1 tahun gitu ya. Nah, nanti nilai yang di sini ya, nilai yang poin ini nih ya, ini jadi poin yang terbesar ya, salah satu poin yang terbesar. Nanti ada beberapa sih Pak, 1 2 3 palingnya. Nah, di sini yang lumayan terbesar tuh ini ya. Jadi saya nanti melihat kalian mengerti enggak tentang pembatas dosis. Jadi misalnya kalian mengumpulkan mengumpulkan dokumen program proteksi yang kalian buat
Dari beberapa hal saya amati ini, ya, salah satunya. Seperti itu, cukup jelas? Cukup jelas? Jelas, Bu. Oke, jadi yang ini nanti nilainya lumayan besar. Oke, selanjutnya yang di bab 4 ini berisi prosedur-prosedur. Kalau prosedur kalian sudah cukup mengerti kan apa sih prosedur itu? Cara kerja, Ya, langkah betul. Ya, langkah-langkah boleh seperti itu ya. Nah, kalian nanti tuliskan sesuai dengan tugas kalian prosedur pengoperasian peralatannya. Kalian mencari ya, cari prosedurnya seperti apa. Boleh bertanya-tanya, boleh menerjemahkan dari bahasa Inggris, boleh apa sih memperkirakan dengan praktikum yang sudah pernah kalian lakukan, misalnya seperti itu. Kemudian prosedur pembatasan akses daerah kerja. Jadi prosedur pembatasan akses daerah kerja itu seperti ini. Kemarin daerah kerja ada berapa macam ya? 2, Bu. dua, Ada berapa? dua, Bu. Ada Bu. 2 daerah kerja. Terus kalian tulis yang misalnya di sini prosedur pembatasan daerah pengendalian. Dibatasi dengan apa kira-kira daerah pengendalian? Biasanya Boleh ada yang sudah tahu, boleh ada yang enggak, tapi saya memberi kesempatan kepada para mahasiswa yang sudah tahu. Artinya berarti sudah kepo duluan, sudah belajar dulu, ya. Atau tali kuning ya, Bu. oke, tali kuning apalagi? Tali kuning saja sudah cukup? Belum sih, Bu. Apa misalnya? Kalau kalian misalnya masuk ke kunjungan ke suatu pabrik, di situ ada daerah pengendalian atau authorized Tanda radiasi. tanda radiasi, ya, tanda-tanda radiasi, betul. Terus apalagi selain tanda radiasi? Misalnya, jadi buat prosedurnya gimana? Misalnya pembatasan daerah pengendalian, ya, ditandai dengan tali kuning, ditandai dengan tanda-tanda radiasi, diberi tanda-tanda peringatan. Tanda-tanda peringatan seperti apa misalnya? Tanda bahaya radiasi, Bu. Nah, nanti cari-cari ya. Jadi tanda peringatan tuh misalnya hanya gitu ya, misalnya hanya orang yang berkepentingan. Itu kan tanda peringatan kan, hanya orang atau gini, hanya pekerja radiasi. Ya, hanya pekerja radiasi yang menggunakan monitor personal dan misalnya APD yang memasuki daerah ini, itu merupakan apa sih tanda-tanda peringatan. Dituliskan boleh di situ ya. Terus kalau misalnya bukan pekerja radiasi ya, kalau bukan pekerja radiasi ingin masuk daerah pengendalian, kira-kira bagaimana tuh? Boleh nggak sih ada orang yang bukan pekerja radiasi mau masuk daerah pengendalian? Tidak boleh, Bu. Tidak boleh sama sekali? Boleh mungkin jika memang Boleh, ada Bu. kepentingan Kayak lain, Bu. magang atau Ya, boleh ya, sebenarnya prinsipnya boleh. Tapi kalian beri batas umurnya ya. Umurnya misalnya yang boleh masuk hanya usia gitu ya. Kalau yang pekerja magang usia 18 tahun, usia dicek ya, disesuai dengan perkaknya ya. Usia misalnya 18 tahun gitu ya. Di bawah 16 tahun nggak boleh gitu ya. Di 16 sampai 18 tahun boleh gitu misalnya ya, misalnya. Terus catatan misalnya didampingi siapa ya gitu ya, boleh didampingi PPR, boleh didampingi pembimbing lapangan ya, seperti itu. Lalu kalau ada tamu misalnya, kan ada tamu, kadang-kadang tamu kunjungan bisa kan ya enggak. Iya, Bu, ada, Bu. Kadang-kadang ada tamu kunjungan. Nah, tamu yang berkunjung yang pada intinya gini, semua dilarang masuk ke daerah jadi daerah pengendalian itu benar-benar hanya untuk pekerja radiasi dan ini gitu ya, dan siapa gitu ya misalnya.
dan PI atau PPR itu boleh. Terus orang selain pekerja radiasi, PPR atau PI boleh memasuki daerah pengendalian dengan syarat misalnya umurnya titik-titik, didampingi titik-titik, terus menggunakan titik-titik. Terus tamu ya, tamu yang masuk perusahaan ingin masuk daerah pengendalian didampingi oleh titik-titik, menggunakan misalnya personal monitor, diberi APD gitu ya. Terus setelah keluar daerah pengendalian diamati diamati hasil personal monitornya dan terserah ya, kira-kira kalian disesuaikan. Seperti itu ya. Jadi itu namanya prosedur pembatasan akses daerah kerja. Kalian juga boleh daerah kerja misalnya dibatasi dengan misalnya kalau di sinkrotron SLRI daerah kerja tuh ditutup dengan misalnya kunci elektronik gitu ya. Jadi nanti harus nge-tap misalnya pakai kunci elektronik gitu ya, seperti itu. Jadi silahkan disesuaikan ya. Sampai sini cukup jelas? Yang daerah pengendalian cukup jelas? Jelas, Bu. Ya. Terus daerah supervisi ya. Oh, daerah pengendalian tadi ada yang terkait dengan kontaminasi, misalnya di dalam daerah pengendalian itu ada apa sih? Ada keterangan bahwa daerah itu adalah, jadi misalnya batasan paparan radiasi dan batasan kontaminasinya berapa, silahkan ya. Kalian makin lengkap membuat prosedur, makin baiklah nilai nilai program proteksinya. Nanti kalau di antara kalian ada yang program proteksi radiasinya bagus, nanti saya pilih kira-kira misalnya tahun depan gitu ya. Misalnya kalau saya masih mengajar perundang-undangan, nah nanti saya saya beri reward gitu, rewardnya tuh ini paling bagus gitu ya. Kemudian nanti dijadikan contoh buat adik-adik kelas kalian ya, rewardnya segitu dulu. Nanti kalau ada hal lain boleh saya. Kemudian daerah supervisi juga kira-kira kalian buat seperti itu ya, buat batasan-batasan yang seperti saya contohkan tadi. Kemudian prosedur pemantauan paparan radiasi kontaminasi radioaktif di daerah kerja. Misalnya di daerah kerja diamati paparan radiasinya menggunakan apa gitu ya, menggunakan apa, batasannya harus sekitar berapa, terus pengamatan kontaminasinya menggunakan alat apa, batasannya berapa ya. Kalau melebihi batas itu lapor atau bagaimana gitu ya. Seperti itu ya. Pemantauan dilakukan misalnya seminggu sekali, boleh ya. Ini kan hanya daerah kerja, jadi makin sering makin bagus. Ya, malahan harus sesering mungkin ya. Jadi jarang sih yang setiap hari, tapi biasanya seminggu sekali PPR yang melakukan pemantauan paparan radiasi dan kontaminasi. Kalau ada yang bekerja dengan zat radioaktif yang kontaminasinya tinggi, berarti spesial gitu ya. Anda lakukan melakukan pemantauan secara khusus. Seperti itu ya. Sampai sini cukup jelas? Jelas. Ada yang ingin bertanya? Belum ada, Bu. Oke, belum ada. Kita lanjut dengan pemantauan daerah radioaktivitas lingkungan. Nah, pemantauan radioaktivitas lingkungan, prosedur kerjanya juga mirip sebenarnya ya, mirip, polanya mirip, bukan persis itu, tapi polanya mirip. Misalnya dilakukan menggunakan peralatan siapa apa gitu ya. Kemudian dibuat, nah kalau lingkungan kalian boleh buat denahnya ya, denahnya. Kemudian periodiknya ya, periodik pemantauan daerah radioaktivitas lingkungan dilakukan berapa kali dalam seminggu atau sebulan, berapa kali dilakukan. Kemudian siapa yang mengolah ya, jadi diolah datanya ya, seperti itu ya. Kemudian
data yang ada disimpan dalam rekaman ya, rekaman dan dilaporkan ke ke Bapeten gitu ya, misalnya setahun sekali atau 3 bulan sekali dimasukkan, karena laporannya tuh bentuknya online ya. Jadi kalian memasukkan data itu secara online boleh, terserah kalian ya. Jadi waktunya terserah kalian. Nanti Bapeten selalu melihat tuh, selalu memantau. Nah, tapi laporan dalam bentuk mengisi formnya ya, mengisi form form, artinya form laporan tahunannya biasanya sekali setahun ya. Seperti itu. Kemudian kalau kira-kira prosedur ini yang 425 pemantauan dosis yang diterima pekerja radiasi. Kira-kira bagaimana ya menurut kalian? Ini prosedur tuh nggak harus poin-poinnya banyak ya sampai puluhan, enggak. Boleh ringkas tapi sejelas mungkin ya, ringkas dan sekomprehensif mungkin. Nah, sekarang kalau kira-kira pemantauan dosis yang diterima pekerja radiasi, kira-kira kalian membahasakannya bagaimana ya? Maaf Bu, boleh diulang Bu pertanyaannya Bu? Nah, jadi ini kan kalian diminta untuk membuat prosedur ya, di sini prosedur pemantauan dosis yang diterima oleh pekerja radiasi. Kira-kira bagaimana ya? Ada yang sudah tahu belum kira-kira bayangannya? Kalian pernah diamati dosis ketika kalian bekerja misalnya dengan zat radioaktif atau sumber radiasi? Belum pernah Bu. Waktu ADPR gitu-gitu belum pernah? Untuk praktikumnya belum pernah Bu. Belum pernah ya? Oke. Jadi kalian sudah pernah menggunakan pendos belum? Belum Bu. Sama sekali belum ya? Belum. Oh ya. Jadi nanti kalian misalnya ya, di sini pekerja radiasi, karena kalian memang banyak praktikumnya banyak online-nya ya. Ya enggak? Jadi Mohon maaf Bu, gimana? untuk praktikum ADPR baru semester ini Bu, yang sebelumnya baru teori Bu. Oh gitu, praktikumnya juga sekarang ya? Ya udah. Iya Bu. Jadi praktikum ADPR barengan dengan proteksi radiasi ya? Iya Bu, Iya benar Bu. Oh, ya harusnya sih, tapi ya nggak tahu ya, mungkin kebijakan ini. Jadi misalnya gini, misalnya kalian akan bekerja dengan zat radioaktif atau sumber radiasi. Kalian kan berarti bayangkan kalian jadi pekerja radiasi. Kira-kira menggunakan personal monitornya apa? Pendos Bu atau Pendos TLD? dan TLD ya. Jadi nanti kalau dilihat dari dari kelompok-kelompoknya gitu ya, pengelompokan misalnya sumber radiasi atau radiasi pengion sesuai dengan sesuai dengan PP tahun nomor 29 tahun 2008 ya, tentang perizinan, itu ada pengelompokan. Nah, itu biasanya yang kelompok A sampai B itu paling tidak menggunakan 2 personal monitor ya. Yang ringan-ringan itu misalnya hanya XRF gitu ya. Kalau XRF atau XRD itu hanya boleh hanya menggunakan 1 personal monitor. Kalau dua personal monitor itu gini, berarti yang satu TLD, yang satu adalah personal monitor yang pembacaannya langsung. Yang paling sederhana itu adalah pendos ya. Ada yang pendos bentuknya pendos yang digital ya. Jadi nanti di sini dituliskan pemantauan dosis pekerja radiasi dilakukan menggunakan 2 personal monitor. Yang satu TLD, yang satu lagi tadi apa? Satu lagi saya sebut apa tadi? Pendos Bu. Ya, boleh pendos. Kalau perusahaannya bagus, ya boleh dosimeter personal yang pembacaannya langsung. Gitu ya. Pembacaannya langsung kan pendos itu pembacaannya langsung tapi analog kan? Ya, jadi ada jenis dosimeter yang digital yang bisa membaca langsung. Ya, seperti itu ya. Kira-kira
Untuk apa yang satu baca langsung, yang satu TLD, semacam TLD. Kira-kira gimana tuh? Logikanya kira-kira gimana? Kenapa ada dua gitu kira-kira? Untuk perbandingan ya, Bu? Ya, satu untuk perbandingan, yang TLD itu kan biasanya diukurnya hanya 3 bulan, 3 bulan sekali kan. Nah, in case ada kejadian kejadian yang di luar perkiraan atau kejadian yang punya potensial radiasi abnormal, berarti bisa diketahui saat itu juga menggunakan tadi personal monitor yang pembacaannya langsung seperti PENDOS ya, gitu ya. Baik, Bu. Cukup jelas ya. Jadi nanti di situ pekerja radiasi diberi personal monitor 2 macam, yang satu TLD, yang satu personal monitor pembacaan langsung atau PENDOS. Nah, PENDOS dibaca setiap sebelum dan sesudah bekerja menggunakan sumber radioaktif, ya gitu ya. Terus TLD dibaca pembacaan TLD dilakukan secara periodik selama 3 bulan sekali. Nah, itu prosedurnya ada di sini. Itu ya, cukup jelas? Ada yang Jelas, ingin Bu. tanya? Ada yang ingin tanya? Oke, kalau nggak ada, sekarang pemantauan kesehatan bagi pekerja radiasi. Kira-kira kalian sebagai misalnya entah sebagai pelajar atau sebagai anggota masyarakat ya, biasanya melakukan pemantauan kesehatan nggak biasanya? Pernah, Bu, cuman nggak berkala, Bu. Nggak berkala. Pernahnya itu kira-kira setahun sekali nggak? Sepertinya tidak, Bu. Sepertinya tidak pernah sampai setahun sekali, nggak pernah ya? Enggak, Bu. Nggak. Oke, benar-benar jarang ya. Nah, ini di sini pemantauan kesehatan pekerja radiasi. Kalian tuliskan nanti ya kira-kira bentuk prosedurnya seperti apa. Tapi biasanya pekerja radiasi minimal kesehatannya dipantau paling tidak 1 tahun sekali. Ya, sampai situ cukup jelas? Sampai sini cukup jelas? Ini nanti kalian cari ya perkanya sendiri, dikaitkan dengan perkanya ya, dicari ya. Kalian kalau mencari perka atau PP ada di mana? Kemarin saya ajarkan ada di mana? Kalau saya tugaskan mencari perka atau PP, kalian mencarinya di mana ya? Di website apa ya? Lupa Website semua? Website Batan, Bu. Bapeten. Ya. Jadi kalau terkait perka, Bapeten, PP terkait dengan radiasi ya, radiasi dan pemanfaatan sumber radiasi pengion, ya berarti carinya di website Bapeten ya. Pernah kan saya ini kan di JDIH. Pernah saya tunjukkan kan mencarinya kan? Pernah, Bu. Mungkin Ya. kita yang lupa. Ya, di JDIH Bapeten ya. Cari tentang perka Bapeten terkait dengan pemantauan kesehatan. Kalau tidak salah itu nomor perkanya itu nomor 6 tahun ya, perka Bapeten nomor 6 tahun 2010 kalau nggak salah. Nanti dicek ya. Kalian sebenarnya nggak harus selalu hafal nomornya ya, tapi bisa mencarinya ya. Jadi nanti cari di JDIH Bapeten keyword-nya pemantauan kesehatan. Nah, nanti di situ ada apa saja sih yang harus dipantau kesehatannya, harus dicek ya. Jadi misalnya kalau kalian mau jadi PPR ya, kalian itu harus memasukkan hasil pemeriksaan kesehatan ya, hasil pemeriksaan kesehatan. Nah, kalau misalnya kalian jadi PPR-nya
di suatu perusahaan, misalnya kalian sudah jadi PPR gitu ya, di suatu perusahaan, tentu saja biaya pemantauan kesehatan itu ditanggung oleh perusahaan itu. Tapi kalau kalian baru ingin bekerja jadi PPR, nah pemantauan kesehatannya biasanya kalian sendiri yang harus membiayainya dahulu. Ya, seperti itu ya. Nah, pemantauan kesehatannya misalnya di sini ya. Nanti kalian lengkapi ya bentuknya ya, pemantauan kesehatan itu terdiri dari misalnya tes hematologi ya, tes darah lah ya gitu ya. Hematologi itu tes darah ya. Tes darah tuh ya segala macam, mulai dari misalnya kolesterol, gula, kemudian keratin dan lain-lain ya. Terus ada lagi nanti misalnya tes fisik. Tes fisik itu misalnya mata ya, terus telinga, kemudian misalnya gerak ya, gerak badan Anda. Mata misalnya apakah kalian buta warna atau tidak ya, seperti itu ya. Jadi ini ada di pemantauan di Perka, kira-kira kalau nggak salah Perka nomor 6 tahun 2010. Perka Bapeten nomor 6 tahun 2010. Seperti itu, cukup jelas? Jelas, Bu. Nah, sekarang kita masuk ke 43. Ya, 43 ini adalah masih prosedur juga. Nah, ini prosedur rencana penanggulangan keadaan darurat. Ya, misalnya kalau kalian di antara kalian ada pendaki gunung nggak? Ada yang suka naik gunung nggak? Ada yang suka naik gunung nggak? Ada, Bu. Ada. Siapa nih? Siapa yang jawab? Revinda, Bu. Nah, gimana kira-kira kamu kalau naik gunung, misalnya kalau persiapan kalau ada keadaan darurat, kira-kira rencananya gimana tuh? Atau keadaan darurat ketika naik gunung tuh biasanya apa bentuknya? Hujan, Bu, pas di atas. Hujan di atas. Hujan mah nggak keadaan darurat kali. Kalau misalnya ada temannya gitu ya, ada temannya misalnya nanti tiba-tiba di perjalanan pingsan atau apa sih, kena hipotermia. Nah, kira-kira rencana penanggulangannya gimana kalian menyiapkannya? Ayo yang pendaki gunung. Ya, saya nggak terlalu ngejar yang pendaki gunung soal itu ya. Tapi misalnya kalian akan menggunakan zat radioaktif di kamera gamma industri. Kalau misalnya ternyata nanti zat radioaktifnya stuck ya. Stuck tuh apa sih? Stuck tuh apa? Saya tulis gini nih, stuck atau macet. Ya. Bisa nggak zat radioaktifnya macet itu? Di kamera gamma ketika akan digunakan. Kalian pernah mendapat penjelasan dari Pak Hapsara kan? Sudah pernah belum? Sudah, Bu. Sudah ada terkait dengan sumber macet? Belum. Kalau tidak salah ada, Bu. Ya. Jadi bisa ya zat radioaktif macet. Nah, kira-kira kalau sumber radioaktif itu macet, misalnya di Gaecup, kira-kira apa penanggulangannya? Kalau sumber radiasi itu macet di Gaecup itu apa sih? Cup itu apa? Atau saya bilang di selangnya lah ya, di selang bagian untuk mengeluarkan sumber radioaktif. Nah, di situ macet gitu misalnya. Jadi dia nggak bisa keluar, nggak bisa masuk lagi ke kamera gamanya. Itu yang terjadi sebenarnya apa? Zat radioaktifnya ada di dalam selang, berarti itu ada shieldingnya nggak? Kalau di selang itu? Ada, Bu. Kalau selangnya ada shieldingnya kah? Kabelnya itu ada shieldingnya nggak?
Kurang Nggak ada. Jadi kalau sumber macet berarti sumbernya tuh seperti keluar, ya tidak ada shieldingnya, ya. Atau misalnya sumbernya keluar lah ya, kasarnya tuh sumbernya keluar dari tempatnya sampai keluar apa dari kamera gamanya. Itu kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Atau kasarannya, kalian udah pernah lihat iradiator kan? Ya nggak? pernah. Pernah lihat iradiator atau pernah lihat reaktor? Walaupun hanya dalam gambar. Pernah, Bu, kalau Ya. gambar, Bu. Ya, pernah kan? Misalnya ada sumber radioaktif keluar dari reaktor dekat orang banyak gitu. Gimana menurut kalian? Bahaya nggak? Bahaya sekali nggak? Atau gini, kalian satu kelas berhadapan di depan itu ada di depan kalian ada zat radioaktif tanpa shielding, berbahaya nggak? Bahaya, Bu. Sangat Bahaya berbahaya. kan? Nah, itu adalah salah satu misalnya sumber radioaktif keluar atau macet, nah seperti itu. Jadi kamera gamma tuh kalau sumber radioaktifnya keluar dari kamera gammanya, masuk hanya di dalam selangnya aja, itu nggak ada shieldingnya. Jadi sumbernya sih kayaknya ada di dalam selang, tapi nggak ada shieldingnya itu. Dan kamera gamma di dalam sumber radioaktif dari kamera gamma itu biasanya aktivitasnya tinggi. Nah, kalau kira-kira ada sumber radioaktif tanpa shielding, kalian apa saja tuh yang akan kira-kira kalian rencana penanggulangan seperti itu? Kalian dianggap ya, misalnya kalian kalau sekolah di Poltek Nuklir itu dianggap menguasai ilmu terkait dengan sumber radioaktif dibanding universitas misalnya Atmajaya, ya nggak? Betul nggak? Misalnya ada mahasiswa, kalian semester berapa nih? 4 ya? Iya, Bu. Semester 4. Misalnya ada mahasiswa mahasiswa semester 8 lah dari Atmajaya, lebih tua dari kalian. Dibandingkan dengan kalian, ya, dibandingkan dengan kalian. Terus kalian tahu ada sumber radioaktif dekat apa sih? Dekat masyarakat atau dekat kalian lah. Kalian gimana nih? Hanya diam saja dibandingkan orang-orang misalnya yang lain? Padahal Tidak, kalian Bu. misalnya dari Poltek Nuklir. Kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Kalau ada sumber radioaktif keluar gitu. Kalau nggak salah kemarin disuruh buat ini, Bu, kayak pembahasannya gitu menggunakan Di apa? Kayak apa? kan dia kayak ada nah misalnya itu kan, Bu, kayak Bentar Ibnu, suaranya nggak jelas nah Ibnu. yang cari gitu, Bu. Kemarin ada penjelasan salah, Bu. Ya, kurang jelas Ibnu ngomongnya karena apa? Mungkin koneksinya agak jelek. Mungkin yang lain selain Ibnu dulu menjawab. Ada sumber radioaktif keluar gitu tiba-tiba. Apa yang akan kalian lakukan? Ngumpet, diem aja, laporan atau mencari PB lembaran timah timbal. Dan menyungkupinya. Halo, kalian orang nuklir bukan? Halo? Wah, nggak respon nih. Dan sekarang kalian membayangkan jadi pemadam kebakaran. Kalau ada kebakaran, kalian akan merencanakan apa? Atau gini, kalian menjadi seorang pemadam kebakaran, bagaimana merencanakan penanggulangan keadaan darurat? Kalau misalnya ada rumah mau kebakaran, kalian merencanakannya bagaimana? Izin jawab. Ya, silahkan. Kalau misalnya tadi ada kejadian kebakaran gitu, Bu, kita jadi petugas kebakarannya gitu ya, Bu. Iya.
Mungkin di pengendaliannya itu pertama kita pastiin dulu dengan masyarakat atau laporan dari masyarakat di tempatnya itu ada korban-korban yang terjebak di dalam atau enggak. Mungkin Ya. diselamatkan dulu, baru setelah penyelamatan korban dari dalam gedung gitu atau bangunan, selanjutnya tim akan langsung melihat arah mata angin dulu atau melihat angin pergerakannya kemana biar nanti bisa di proses pemadaman api gitu, Bu. Ya. Dan seterusnya ya, Rahmat, bagus ya. Iya, Bu. Ya. Nah, ini juga nanti mirip seperti itu ya. Jadi kalian membayangkan diri jadi PPR. Dan kalau ada keadaan daruratnya itu kalau Anda bekerja dengan zat radioaktif ya, kalau Anda bekerja dengan zat radioaktif, keadaan daruratnya adalah zat radioaktifnya keluar. Kalau dengan kamera gamma misalnya kan zat radioaktifnya stuck atau macet. Well-logging atau gauging kira-kira seperti itu. Nah, kalau dengan X-ray, misalnya kalau dengan X-ray itu misalnya terjadi semacam arus pendek terus mengarah ke kebakaran gitu ya. Terus berarti kalian harus seperti apa ya? Atau misalnya kalau yang dengan X-ray itu ada terjadi kebocoran paparan radiasi ya. Jadi yang tadinya shieldingnya tuh bagus gitu ya, ternyata wah paparannya tiba-tiba tinggi gitu. Nah, kalian coba berpikir ya masing-masing ya. Seperti tadi berpikirnya apa? Seperti yang tadi disampaikan Mas Rahmat, secara apa sih? Dibuat secara sistematis rencana penanggulangannya ya. Jadi misalnya ada korban enggak? Betul. Itu bagus, paling bagus ya, mengamati ada korban tidak. Terus kemudian sama juga sebetulnya dengan kalau sumber radioaktif yang tersebar ya, bocor gitu ya, tersebar. Nah, itu mengamati arah angin karena apa? Kontaminasi jangan sampai terjadi kontaminasi kemana-mana, ya seperti itu ya. Terus dilanjutkan misalnya dengan kan kalau ada daerah keadaan darurat kan kalian biasanya melakukan apa sih? Dibatasi nggak? Kalau misalnya ada kecelakaan di lalu lintas gitu, biasanya polisi membatasi nggak? Iya, Bu, ada, Bu. Ya, Pakai itu namanya apa? Kalau membatasi daerah keadaan darurat itu namanya apa? Isolasi apa? Isolasi daerah daerah atau medan radiasi seperti itu ya. Jadi nanti bagian ini kalian dicari dengan lebih lengkap. Nah, tadi saya kan menyampaikan ada beberapa hal yang mau saya lihat ya. Untuk yang kali ini tadi saya melihat apa dulu? Program proteksi ya bukan program proteksi pembatas dosis, kemudian rencana penanggulangan keadaan darurat. 2 itu saja yang saya nilai dulu ya. Yang saya nilai dengan apa? Jadi kalau kalian bagus menyampaikan di cara menentukan pembatas dosis dan rencana penanggulangan keadaan darurat, wah itu yang poin kali ini. Artinya saya ketika kalian membuat praktikum program proteksi radiasi, saya titik beratkan kedua hal itu ya. Itu ya, cukup jelas? Jadi kalian buat sebagus-bagusnya yang poin yang mana tadi? Yang 4 berapa? 4.1 dan 4.3 ya. Cukup jelas? Jelas, Bu. Oke. Jelas, Bu. Sekarang hampir selesai terkait dengan laporan dan rekaman. Ya, nanti di sini rekaman Anda boleh tulis di sini tuh rekaman tuh biasanya 1 ya. Kalau rekaman itu mungkin kalian belum ini ya. Jadi kalian tahu formulir kan? Tahu ya, formulir itu misalnya daftar hadir ya, daftar hadir kalian masuk kelas gitu ya. Itu masih formulir kalau belum ada tanda tangan kalian. Belum ada tanda tangan kalian atau belum ada tanda bahwa kalian menulis hadir ya. Semua satu kelas tuh hadir terus ada tanda tangannya. Terus saya menyetujui ya. Itu masih formulir. Nah, kalau rekaman, formulir yang sudah diisi itu namanya rekaman. Ya.
Terus misalnya data misalnya data masih bentuk-bentuk mirip formulir atau tabel, misalnya tabel hasil pemantauan dosis, itu merupakan rekaman. Ya. Kemudian data-data pemantauan kesehatan atau MCU, ya, data-data MCU, data MCU pekerja radiasi atau PPR atau PI itu juga merupakan rekaman. Sampai sini cukup jelas? Sampai sini cukup jelas ya. Jadi nanti kalian tulis rekaman di perusahaan kalian terdiri dari misalnya hasil pemantauan dosis pekerja radiasi, PPR dan PI, hasil pemantauan kesehatan ini. Kemudian formulir dosis harian itu adalah rekaman. Seperti itu ya. Kalian boleh lengkapi lagi sesuai pengetahuan kalian yang sudah dapat. Sampai sini cukup jelas? Sampai sini cukup jelas? Jelas Bu. Oke. Kemudian laporan, ya, laporan dalam keadaan, artinya kalau perusahaan kalian itu dalam keadaan normal, beroperasi normal, nah itu tetap dilaporkan ke Bapeten. Nah, kalian tulis pelaporannya minimal misalnya setahun sekali ke Bapeten. Kemudian kalau pelaporan keadaan darurat, kalian tuliskan, ya, cari kalau pelaporan keadaan darurat tuh di perka-perka ya, di perka-perka yang kalian sudah unduh, itu terkait dengan laporan keadaan darurat, dimintanya berapa lama, ya, misalnya kalau zaman sekarang kan udah berkembang juga, misalnya ada keadaan darurat, ya kalian udah harus lapor dulu langsung, misalnya 1 jam setelah keadaan darurat terkendali gitu ya, itu laporan lisannya. Laporan tulisannya misalnya 3 hari atau 3 kali 24 jam setelah setelah penanggulangan keadaan darurat selesai. Nah, itu boleh. Ya, seperti itu ya. Cukup jelas? Jelas, Bu. Oke, dah itu dulu. Nanti kalau di semester 8 ada hal-hal yang lain-lain yang saya nilai lagi ya. Jadi yang ini 2 dulu ditekankan di mana penilaian yang paling utama? Yang paling utama, jadi kalian buat di bagian itu sebagus mungkin. Di cara penetapan Dosis, Bu, pembatas dosis dan rencana penanggulangan keadaan darurat. Oke, sampai sini cukup jelas ya? Silahkan kalian menyelesaikan dokumennya. Silahkan kalau bisa sesegera mungkin dikirim ke saya. Jadi kalian nggak punya tanggungan laporan lagi. Kalian hanya punya tanggungan laporan membuat laporan offline nanti ketika praktikum. Ya, yang praktikum online membuat program proteksi radiasinya sudah bisa selesai. Bisa selesai minggu ini nggak? Atau mau minggu depan? Boleh, Bu, untuk dikasih pekan depan aja, Bu. Ya, minggu depan ya. Saya tunggu minggu depan ya. Oke, itu saja Bu. Mungkin dari saya hari ini ya. Ada yang ingin bertanya? Sepertinya cukup, Bu. Oke. Nanti tetap mencari acuan-acuan atau contoh-contoh silahkan ya, biar sebagus mungkin. Itu saja mungkin dari saya, para mahasiswa. Untuk praktikum hari ini, saya cukupkan sampai di sini saja. Terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan. Kalian sudah di Jogja semua sekarang? Sudah, Bu. Sudah ya, siapkan diri untuk kira-kira minggu depan kita praktikum offline. Kalian ada praktikum offline yang lain nggak? Ada, Bu. Mulai kapan? Besok, Bu. Mulai besok ya, ya udah. Jadi tetap jaga kesehatan ya, karena ini udah banyak berkumpul-kumpul juga, walaupun kasus COVID-nya sudah sangat berkurang, tapi tetap jaga kesehatan. Takutnya ada yang lain-lain lagi, misalnya hepatitis akut lah atau apa. Pokoknya yang utama adalah jaga kesehatan ya. Ikuti aja prosedur prokesnya. Masih gunakan saja masker. Kalau maskernya merasa habis, boleh minta ya, boleh minta nanti ke Poltek Nuklir, Bu, saya maskernya udah jelek nih, udah bau nih, udah mau ganti nih gitu, boleh ya. Itu ya, seperti itu ya. Baik, Bu. Oke, udah saja mungkin saya sudahi. Terima kasih banyak para mahasiswa. Sampai ketemu minggu depan. Silahkan kalau mau live. Selamat siang dan salam sejahtera buat semuanya ya. Terima kasih ya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan.
Baik, Bu. Terima kasih, Bu. semuanya. Iya, Mam. Udah, Mam. Udah lupa.